Halo semuanya, buat kalian yang mampir ke channelku, semoga kalian tetap sehat-sehat terus walaupun keadaan sekarang cuaca lagi gak menentu, tapi semoga tubuh kalian masih terus fit untuk terus fight di dunia yang nggak jelas inilah di ada DPR ngerasa kurang dengan tunjangan segitu banyaknya, terus ada juga rakyat yang paling dapat gaji sebulan cuma 300.000 tapi dianggap beban sama negara dengan segalanya. Selamat datang. Jadi aku pengen ngingetin ke kalian bahwa di videoku sebelumnya aku udah ngebahas secara lengkap tentang neo-merkantilisme. Mungkin kamu baru denger ya. Kalau kamu nggak belajar tentang ekonomi, mungkin kamu baru denger istilah itu. Tapi ternyata sistem ekonomi neomerkantilisme itu digunakan oleh negara-negara kaya saat ini, men. Kayak mulai Amerika Serikat, terus kayak Jepang, Korea Selatan, bahkan Eropa juga, men. Mereka menggunakan itu. Bahkan aku juga udah ngebahas apakah neomerkantilisme itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah, itu udah aku bahas secara lengkap di dua videoku sebelum ini. Buat kamu yang pengen lebih tahu, pengen ambil posisi, terus cari peluang dari situ, tonton dulu. Karena dengan neomerkantilisme, industri dalam negeri itu mungkin bisa jadi industri yang nggak tergoyahkan sama impor barang lain. Nah, kalau kamu penasaran, tonton aja. Tapi alangkah kurang afdolnya ketika kita udah membicarakan itu tanpa kita coba cari tahu sejarahnya terlebih dahulu. Makanya di sini aku pengen ngomongin sejarah bagaimana sih neo merkantilisme ini bisa hadir dan siapa sih yang ngebawa itu sebenarnya. Oke, kita mulai dari aku pengen ngajak kamu untuk berandai-andai, untuk berimajinasi. Imajinasimu nggak ketutup kan karena kamu sering lihat sosial media video pendek? Nggak kan? Jadi gini, coba kamu berimajinasi, kamu saat ini hidup pada tahun 1600-an yang dimana kamu melihat ke laut, di laut itu dipenuhi dengan kapal-kapal yang besar-besar sekali, penuh dengan bendera, penuh dengan awak, dan penuh dengan meriam. Ini bukan ngebahas tentang One Piece ya, tentang bajak laut Luffy, bukan tentang Shanks, bukan tentang world government yang ada di dunia One Piece, bukan. Ini cerita tentang para penjelajah Eropa yang rela mempertaruhkan segalanya. Mereka rela menembus badai yang berkecamuk di tengah samudra. Mereka rela untuk melawan para bajak laut yang ada di tengah laut. Mereka rela menghadapi apapun, bahkan perjalanan berhari-hari tanpa tahu tujuan yang ya mungkin kalau sekarang kan kita pakai Google Map bisa kelihatan ya jaraknya 5 kilometer, kemungkinan 20-30 menit sampai. Nah, waktu itu belum ada kayak gitu, men. Belum pasti mereka sampai sana akankah selamat atau berapa lama. Mereka rela menghadapi itu semua dengan satu tujuan. Mereka berlayar menuju timur untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu rempah-rempah kayak pala maupun cengkeh itu nilainya, men, harganya udah kayak emas. Bahkan beberapa potong kecil pala itu lebih mahal daripada sapi pada saat itu. Coba bayangin seberapa berharganya, men. Buah pala terus cengkeh ini, rempah-rempah ini seberapa berharganya, men. Dari keserakan itulah muncul sebuah sistem ekonomi bernama merkantilisme. Sebuah sistem yang bukan cuma ngerubah tentang peta perdagangan dunia, men, tapi itu jadi alasan kenapa adanya penjajahan pada saat itu, dan jejaknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Kalau kamu berpikir di Eropa itu nggak pernah ngerasain apa yang dirasain orang Indonesia zaman dulu ketika dijajah Belanda maupun Jepang. Faktanya, Eropa itu pernah berada pada saat zaman kegelapan. Zaman kegelapan ini adalah zaman ketika raja-raja di Eropa saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi banyak sekali kekacauan yang terjadi pada saat itu. Akhirnya setelah berabad-abad mereka bisa lepas dari situ, mereka mulai sadar bahwa kekayaan, kekuasaan suatu wilayah itu bukan ditentukan dari seberapa luas wilayahnya, melainkan seberapa banyak kamu bisa menimbun emas maupun perak. Jadi prinsipnya tuh sederhana, men.
ekspor atau jual sebanyak-banyaknya, apapun itu yang dimiliki oleh negara tersebut atau kerajaan tersebut, dan impor atau beli sedikit-dikitnya untuk tujuannya mencari keuntungan. Dan kalau bisa sekalian kuasai perdagangan global, men. Terbukti pada tahun 1602, Belanda itu mendirikan sebuah perusahaan dagang bernama VOC. Sebuah perusahaan dagang yang bahkan punya kekuatan melebihi suatu negara. VOC itu punya tentara mereka sendiri. VOC punya kapal mereka sendiri. Mereka punya kapal perang mereka sendiri. Bahkan mereka juga digadang-gadang bisa mendeklarasikan. Dikatakan VOC waktu itu ya, itu mengirim ratusan ribu orang, bahkan hampir 1 juta orang bersama ribuan kapal menuju Asia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari rempah-rempah serta menguasai atau memonopoli jalur perdagangan rempah, men. Karena kan emang waktu itu terkenal penghasil rempah itu paling banyak dari Asia. Dan inilah wajah asli dari merkantilisme. Mereka membuat ekonomi itu bersekutu dengan kemampuan atau kekuatan militer. Jadi perdagangan itu bisa dijadikan satu alasan doang, padahal aslinya pengen menguasai. Ketika VOC datang ke Asia, itu sebenarnya bukan cuman ke Indonesia doang. Ada beberapa negara lain yang juga didatengin sama VOC. Tapi aku pengen coba ngambil contoh yang ada di Nusantara deh, yang paling deket kan sama kita. Pada saat itu, ada suatu wilayah bernama Pulau Banda. Pulau Banda terkenal akan penghasil utama pala, buah pala. Gambarnya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Jadi pada saat itu Belanda datang ke Pulau Banda bukan bertujuan cuman untuk berdagang, melainkan mereka punya tujuan lain yaitu untuk menguasai, merebut, menindas, bahkan membuat semua orang yang ada di pulau itu nggak ada lagi. Gimana caranya? Pokoknya sesuatu yang sangat nggak bagus untuk dilakukan lah, itu yang dilakukan sama Belanda pada saat itu. Tujuannya yaitu tadi, mereka ingin menguasai ladang pala. Karena emang di Pulau Banda ini jadi salah satu penghasil atau sumber utamanya pala lah. Terus dari kejadian ini itu sampai sekarang jadi sebuah tragedi yang masih terkenang bernama tragedi Pulau Banda. Kamu bisa searching aja. Itu artinya penjajahan bukan cuman ngebawa suatu peradaban seperti yang digaung-gaungkan di Eropa sana. Mereka menggaung-gaungkan bahwa ketika ada penjajahan, penjelajahan dari Eropa menuju wilayah baru, itu Eropa membawa suatu peradaban baru yang jauh lebih maju daripada peradaban yang ada di wilayah yang mereka tuju. Padahal nggak kayak gitu aslinya. Padahal aslinya mereka tuh cuman wajah rakus dari sistem yang bernama merkantilisme. Merebut sumber daya, menguasai pasar, dan menjadikan bangsa lain sekedar pemasok murah. Setelah negara-negara Eropa datang ke wilayah Asia, mereka kan menjarah banyak banget rempah-rempah ya terutama. Bahkan nggak cuma Belanda, ada Portugis, ada Inggris, mereka juga ke Asia men, terutama di Asia Tenggara. Terus rempah-rempah inilah yang jadi sebagai sumber bakar utama dalam revolusi industri abad ke-18. Nusantara, India, bahkan negara-negara lain itu sebagai sumber utama untuk menyuplai kayak teh, kopi, gula, tembakau, bahkan karet men. Semuanya diangkut ke Eropa, semuanya diolah di pabrik-pabrik modern yang ada di Eropa pada saat itu. Setelah semuanya diproses dan akhirnya jadi suatu barang jadi, mereka menjual barang jadi itu ke wilayah-wilayah koloninya mereka. Jadi mereka menjual dengan harga yang lebih mahal atau bisa dibilang sangat mahal. Ketika mereka mengambil dengan harga atau biaya yang sangat-sangat murah, mereka menjualnya dengan harga yang sangat-sangat mahal. Sistem yang sangat timpang kan? Bahkan pada saat itu di Jawa, mereka kan dipaksa untuk menanam kopi dan juga tebu kan. Mereka
nggak dibolehin untuk menanam padi. Akibatnya banyak rakyat itu yang mengalami kelaparan, men. Terus banyak juga yang akhirnya rakyat itu kembali ke ruhnya akibat kelaparan ini. Tapi bagi Belanda ini malah suatu sumber daya tak terbatas yang mengakibatkan keuntungan besar-besaran untuk Belanda untuk menghadapi revolusi industri yang terjadi di Eropa sana. Merkantilisme bukan cuma menciptakan penjajahan, men, tapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang ada di dunia. Negara-negara penjajah itu makin kaya, sedangkan negara-negara yang dijajah itu makin miskin. Makanya kenapa kata merkantilisme itu konotasinya pasti mengacu ke hal yang negatif, karena memang pada saat itu penerapan sistem ekonomi merkantilisme ini sesuatu yang sangat-sangat merugikan ke pihak yang dijajah. Namun dunia makin berubah, men. Dulu kapal-kapal besar serta meriam itu jadi senjata utama. Tapi pada abad modern, abad ke-20, 21, merkantilisme itu berganti wajah dan membuat nama baru yang bernama neo-merkantilisme. Prinsipnya tuh masih sama, melindungi industri dalam negeri, membatasi impor, dan menguasai pasar global. Bedanya sekarang tuh senjatanya bukan lagi senapan, men, bukan lagi secara fisik lah, serangan terbuka secara fisik, tapi melalui tarif, melalui kebijakan, melalui subsidi dan juga teknologi. Lihat aja perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China kemarin. Mereka saling tarik ulur untuk penetapan tarif. Mereka saling berebut untuk mendominasi dari chip, energi, sampai dengan teknologi. Atau Uni Eropa mereka memberikan kebijakan untuk membatasi semua impor produk pertanian dari wilayah luar, serta mereka memberikan subsidi besar-besaran pada pertanian lokal. Semua itu adalah wajah baru dari neo-merkantilisme. Dulu rempah itu jadi rebutan, men, bahkan harganya setara dengan emas. Tapi sekarang teknologi, chip, dan juga data itu jadi komoditas paling dicari, men. Yang membedakan dari merkantilisme dan neo-merkantilisme itu cuman zamannya doang, men. Pola pikirnya tetap sama. Siapa yang menguasai komoditas kunci, dia adalah penguasa dunia ini. Dari sejarah merkantilisme ini, kita belajar hal penting, men, bahwa ekonomi itu bukan cuman perihal jual beli doang. Ia bisa menjadi alasan untuk penjajahan, berperang, maupun menguasai bangsa lain. Coba kamu deh perhatiin, nggak usah negara lain, coba perhatiin tetanggamu atau wilayah daerahmu. Ada nggak orang yang kaya, mereka menggunakan kemampuan ekonomi mereka untuk menundukkan keluarga yang lain? Kalau ada seperti itu, mereka mungkin secara nggak sadar menggunakan prinsip neo-merkantilisme, tapi dalam skrup yang jauh lebih kecil. Dulu Nusantara dijajah dengan rempah-rempahnya. Sekarang dunia itu lagi berebut energi, teknologi maupun data, men. Bentuknya berbeda, tapi esensinya sama. Mereka merebutkan kekuasaan melalui ekonomi. Jadi pertanyaannya, apakah yang sedang dilakukan Indonesia? Apakah mereka belajar dari sejarah itu? Apakah mereka hanya sibuk menghitung tunjangan agar terlihat baik-baik aja, agar terlihat masuk akal jika dihitung oleh warga? Jadi kasih pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka sama videoku ini, bisa kamu like, dan aku cuman minta kamu untuk diskusi. Mari kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe semuanya. Bye-bye.